Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan sore hari ini kita bisa belajar bersama dalam rangka untuk bersama-sama mengenal apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan tugas seorang muslim dalam berinteraksi dengan dunia. Dan tidak lupa kita mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada direksi dari Rumah Sakit Bahtera Mas yang telah memberikan kita izin untuk penggunaan masjid serta DKM dari masjid. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang terbaik bagi mereka, memberikan keberkahan untuk usaha mereka, dan semoga Allah selalu menjaga mereka untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus, istiqomah dalam iman, istiqomah menjadi ahlu sunnah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kota Kendari merupakan kota yang di sana banyak sekali ada para asatidzah yang telah mengajar berbagai macam disiplin ilmu, sehingga mungkin bagi saya kehadiran kami di sini tentu saja bukan karena masalah senioritas dari sisi ilmu, namun sifatnya karena tugas dari teman-teman kita berbagi bersama-sama belajar. Saya merasa tidak lebih berilmu dibandingkan Bapak Ibu semuanya. Dan Masya Allah, perkembangan dakwah di kota Kendari bisa kita saksikan, dan ini bagian dari jasa para asatidzah. Dengan adanya para ulama yang ada di sekitar kita dan para asatidzah yang menyebarkan ilmu, kita menjadi manusia yang lebih terbimbing dalam menjalani hidup. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, maka manusia tidak ubahnya seperti binatang. Andaikan bukan karena jasa dan pendidikan yang diberikan oleh para ulama, maka manusia ketika mereka bermuamalah, ketika mereka mencari dunia, gak ada ubahnya dengan binatang. Karena itu dengan bimbingan ilmu, seorang mukmin memiliki kesadaran dalam setiap aktivitas muamalah yang dia lakukan. Sebab dia yakin hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua, di mana dia akan mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah manusia yang sama sekali tidak dibimbing hidupnya, yaitu orang-orang yang tidak mau beriman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dikatakan oleh Allah dalam menikmati dunia sebagaimana layaknya binatang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir mereka makan dan menikmati dunia sebagaimana layaknya binatang. Kita tahu yang namanya binatang, mereka tidak pernah punya perhatian dengan aturan. Binatang tidak tahu mana rumput yang halal, mana rumput yang haram. Sapi tidak ngerti ini rumput miliknya ataukah rumput milik tetangganya. Mereka tidak pernah mengenal mana yang riba, mana yang mubah. Semuanya dimakan. Itulah manusia ketika mereka tidak mendapatkan aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karakternya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana layaknya binatang. Dan kondisi semacam ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan menjadi bagian dari sifat orang-orang yang tidak beriman. Sebagai peringatan, jangan sampai orang mukmin memiliki karakter yang sama. Padahal kita tahu bahwa ujian terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ujian dalam masalah harta. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu memiliki sumber fitnah. Yang dimaksud dengan sumber fitnah adalah potensi yang menyebabkan mereka itu jauh dari iman,
gagal untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa fitnatu ummati hiyal mal, dan fitnah umatku diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada harta. Maka tugas kita untuk bersabar dalam berinteraksi dengan dunia bisa jadi lebih besar dibandingkan umat masa silam. Sebab umat Muhammad SAW, sumber kebinasaan mereka diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada harta. Artinya banyak sekali ketika manusia bermuamalah dengan dunia, mereka gagal untuk bersabar sehingga sampai mereka menabrak aturan, dan bahkan itu menjadi bagian dari kebiasaan yang sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, yang hadis ini berbicara tentang kondisi masa depan, dan Nabi SAW menyampaikan ini sebagai bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Di antara mukjizat beliau apa? Beliau mendapatkan wahyu tentang keadaan masa depan, sehingga beliau bercerita tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang, yang itu tidak mungkin bisa dimiliki oleh manusia biasa. Sebab Zat yang maha mengetahui hal yang gaib, Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan hal yang gaib itu kepada siapapun, kecuali kepada siapa? Para Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Dialah Zat yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak pernah membocorkan hal yang gaib itu kepada siapapun. Maka tidak akan mungkin ada manusia biasa yang bisa mengetahui hal yang gaib, berbicara tentang masa depan, meramal nasib orang, atau aneka hal yang gaib yang lainnya. Tidak mungkin orang itu bisa tahu, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membocorkan hal yang gaib itu, kecuali orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man irtada mir rasulin, kecuali para rasul yang diutus oleh Allah, yang diridai oleh Allah. Allah berikan sebagian hal yang gaib itu kepada mereka, lalu mereka menyampaikan kepada umatnya. Tayyib, sebagai bukti bahwasanya mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan wahyu, sehingga berita semacam ini tidak akan mungkin mampu disampaikan oleh manusia illa min qibalin nubuwah, kecuali dari jalur kenabian. Dan Rasulullah SAW menyampaikan ini. Apa yang beliau sampaikan? Nabi SAW mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalir mar'u ma akhadha min. Sungguh akan datang satu zaman di tengah umat manusia. Sungguh akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak lagi peduli dari mana dia mengambil harta. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Dan bisa jadi zaman sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini sedang kita alami. Bisa jadi zaman sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini sedang kita alami. Betapa banyak ketika orang itu bermuamalah dalam urusan dunia, mereka tidak peduli batasan halal dan haram. Sampai mereka punya prinsip, nyari yang halal aja susah, nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal. Sehingga seolah-olah mereka membenarkan praktek dalam mencari yang haram itu dengan alasan susah mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Tayyib, bisa jadi zaman, bahkan terkadang mereka dengan sengaja meninggalkan peluang-peluang usaha karena khawatir terjerumus kepada sesuatu yang bermasalah. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kunna nada'u tis'ata a'syarin minal halal makhafatan an nudrika fil haram. Kami dulu
meninggalkan 9 peluang dari 10 peluang yang halal karena khawatir terjerumus ke dalam yang haram. Ada 10 peluang nih Pak ya. Ada 10 peluang. Semuanya halal. Ini sahabat bicara dalam konteks peluang yang halal. Ada 10 peluang, semuanya halal. 9 ditinggalkan, yang diambil cuma 1. 1 ini yakin gak ada unsur syubhat sepeser pun. Itu prinsip yang dimiliki oleh sahabat. Kunna nada'u tis'ata asyarin minal halal makhafatan an nudrika fil haram. Kami dulu meninggalkan 9 dari 10 peluang yang halal sehingga cuma diambil 1. Khawatir terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Orang di zaman sekarang Pak, kalau nemu yang namanya peluang, kira-kira gimana Pak? Jangan sampai lepas, jangan sampai hilang. Bahkan kadang peluang yang dia dapatkan itu jangan sampai diketahui oleh orang lain, sehingga dia tahan jangan sampai informasi ini bocor. Padahal bisa jadi kawannya sendiri, sama-sama satu majelis ilmu, sama-sama satu ustadz. Saking pelitnya dia untuk berbagi, sehingga ketika dia menemukan semacam itu, pokoknya selama masih ada peluang, tancap gas. Itu di zaman sekarang jamaah. Makanya kalau dulu Nabi SAW memberikan kita panduan, ketemu perkara yang syubhat, itu diapakan? Yang syubhat diapakan? Ditinggalkan. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Pertengahannya bagian syubhat. Bagi orang yang tidak kenal sunnah, halal jelas, haram jelas, tapi diambil dua-duanya. Bagi ikhwah yang sudah kenal sunnah, halal jelas, haram jelas, syubhat diapain? Carikan alasan untuk bisa jadi halal. Sehingga kalau Rasulullah SAW ngasih nasihat, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Siapa yang menjauhi syubhat, maka akan selamat agama dan kehormatannya. Selamat agama dan kehormatannya. Sehingga orang yang meninggalkan syubhat, insya Allah dia bisa menjadi muslim yang istiqomah. Salah satu di antara upaya yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang baik, istiqomah di atas kebaikan, tinggalkan yang syubhat. Karena Nabi SAW menyebutkan korelasi, hubungan antara meninggalkan syubhat dengan kebaikan seseorang. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidini. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka berarti dia telah menjaga agamanya. Artinya dia akan diberi petunjuk oleh Allah untuk selalu istiqomah. Dan yang kedua, wa irdi, dan kehormatannya. Artinya gimana? Dia menjadi orang yang hartanya tidak dicurigai oleh orang lain. Menjadi orang yang hartanya tidak dicurigai oleh orang lain. Nyaman tidak kira-kira Pak? Sangat nyaman. Kadang begini jamaah, ada orang yang dia kaya, punya banyak fasilitas, punya banyak harta, tapi masyarakat curiga sama dia. Wah, jangan-jangan ini hasil yang kayak gini, jangan-jangan ini hasil kayak gini, jangan-jangan ini hasil seperti ini. Masyarakat curiga kepadanya, sehingga orang suudzon kepada orang ini, dan biasa masyarakat seperti itu suudzon kepadanya. Sampai mungkin dia sakit hati kepada masyarakat. Kenapa? Karena mereka menjaga jarak interaksi. Dikasih, ada yang nolak. Ketika bertamu di rumahnya, ada yang nggak mau makan suguhannya. Sebab masyarakat suudzon kepada harta orang ini. Dan itu salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berusaha untuk, atau orang yang tidak mau meninggalkan harta syubhat. Kehormatannya jatuh karena masyarakat suudzon terhadap hartanya. Ada banyak cerita yang sampai ke saya, di mana teman-teman yang sudah ngaji, kadang mereka punya teman akrab di kalangan orang yang punya jabatan di instansi A atau instansi B atau instansi C.
Saat main bareng kemudian ditraktir, itu teman-temannya ragu, ini duit halal atau tidak. Dan itu disampaikan di depan orang ini. Cuman karena mereka sudah akrab ya, nggak sampai berantem ya. Tapi itu salah satu di antara bukti bahwa terkadang ada orang yang menilai miring harta orang lain. Sebabnya apa, Pak? Dia tidak meninggalkan syubhat. Termasuk di antara kadang ya, ikhwah yang sudah belajar sunnah, yang sudah ngaji, mohon dipahami, jangan sampai kita hanya punya pemahaman yang penting pokoknya nggak syirik, semua dosa diampuni. Akhirnya utang nggak bayar. Ketika ditagih, afwan akhi. Saat dia berangkat umroh sampai ada orang yang curiga, oh jangan-jangan dia umroh pakai duit orang lain, karena lama ngutang nggak bayar. Kecurigaan semacam itu bagian dari hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak meninggalkan harta syubhat. Maka Nabi SAW memberikan jaminan, kalau orang ingin terbebas kehormatan dirinya dan agamanya, kehormatan dirinya sehingga dia tidak dicurigai oleh orang lain tidak suudzon kepada hartanya, tinggalkan yang syubhat. Cuman biasanya yang seperti ini berat. Banyak sekali para jamaah ketika bertanya tentang masalah muamalah tertentu, lalu difatwakan oleh Ustadz Erwandi atau Ustadz Arifin Badri atau asatidah yang lainnya, atau mungkin Ustadz Tasmin menyampaikan fatwa ini haram, dilarang. Kemudian selesai sesi kajian, beliau mendekat. Tadi pertanyaannya dari saya, Ustadz, itu kira-kira solusi halalnya bagaimana? Masya Allah. Kira-kira solusi halalnya bagaimana? Baik. Dan memang seorang ustadz ketika memberikan jawaban haram, itu bisa mengubah muka, roman wajah yang bertanya, Pak. Terus setelah ini saya harus bekerja kemana? Mungkin dia akan merasa deg gitu hatinya ya. Akhirnya dia mendekat ke ustadz. Ustadz, ada nggak solusi yang lain? Sehingga beban moral bagi ustadz yang ngajar fikih muamalah. Kalau ngajari masalah akidah kan, ustadz menyampaikan, ini tidak boleh, ini praktek syirik, ini melanggar akidah ahlus sunnah, ini dilarang. Sudah, tinggalkan. Nggak ada hubungannya dengan duit itu, Pak. Orang meninggalkan syirik jadi miskin nggak? Nggak ada hubungannya dengan duit. Tapi kalau sudah urusan meninggalkan pekerjaan, ini masalah dapur, dan orang berani beda pendapat karena masalah pendapatan. Mendekat dah dia. Ustadz, ada solusi nggak kira-kira Ustadz, yang kira-kira bisa membolehkan saya untuk tetap bertahan di sana? Tayyib. Coba sekarang kita bandingkan bagaimana kondisi para sahabat. Sahabat Rasulullah SAW, kita kenal mereka adalah manusia yang demikian apa? Sangat taat, penurut terhadap semua aturan syariat, sehingga mereka satu kata setiap kali mendapatkan aturan, apa yang mereka ucapkan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan komitmen seperti itu Masya Allah berkali-kali ditampakkan oleh Allah, dibandingkan antara kaum Yahudi dengan para sahabat Nabi SAW. Yahudi sering gagal, sahabat berhasil. Sebagai contoh, orang Yahudi dilarang untuk mencari ikan saat hari apa? Hari Sabtu. Dilarang untuk nyari ikan hari Sabtu, karena mereka diminta untuk fokus ibadah. Namun ketika hari Sabtu, Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Itatihim hitanuhum yauma sabatihim syurra'a. Maka datanglah ikan-ikan itu di hari Sabtu semuanya mengapung di permukaan. Menarik perhatian Yahudi. Akhirnya di hari Sabtu berikutnya mereka membuat hilah, siasat bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan ikan. Yang mereka lakukan apa, Pak? Masang keramba di hari Jumat sore, ngambilnya di hari Ahad pagi. Dan Allah murka dengan perbuatan mereka ini. Akhirnya mereka dilaknat oleh Allah dan dijadikan sebagai
kera dan babi, meskipun semuanya kemudian meninggal. Baik, ujian yang sama dialami oleh para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la nabluwannakum bisyai'im minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum." Wahai orang-orang yang beriman, sungguh kami akan menguji kalian dengan adanya binatang buruan yang itu bisa kalian tangkap dengan tangan kalian atau dengan tombak kalian. Kapan kejadian itu? Saat sahabat berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan umroh. Mereka pakaian ihram dalam perjalanan dari Dzul Hulaifah menuju Madinah. Berapa jaraknya? Berapa jaraknya? 450-an kilo. 11 marhalah. Satu marhalah kan 50 ya. Atau 9 marhalah, 450-an kilo. Dalam jarak yang demikian jauh berpakaian ihram. Berapa lama mereka bertahan seperti itu, Pak? Kurang lebih antara 5 sampai 7 hari. Di perjalanan ini tidak boleh nangkap binatang buruan karena mereka sedang ihram. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Tiba-tiba muncul banyak sekali kelinci, kijang, dan aneka binatang-binatang buruan termasuk zebra, keledai liar. Sementara mereka dilarang untuk mengambilnya. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, tanaluhu aidikum warimahukum. Binatang buruan itu bisa kalian tangkap dengan tangan kalian maupun dengan tombak kalian. Dan gak ada satupun sahabat yang menangkapnya. Yahudi gagal, sahabat berhasil. Dan ini salah satu di antara kelebihan iman yang ditanamkan oleh Nabi SAW dalam pendidikan pertama yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Sehingga yang Yahudi gagal, tapi para sahabat berhasil. Ujiannya kan sama, Pak ya. Sama-sama apa, Pak? Nggak boleh nangkap binatang. Yang satu nggak boleh nangkap ikan, yang ini nggak boleh nangkap binatang. Dan nggak ada sahabat yang masang jerat, nggak ada. Sehingga barangkali nanti setelah pulang dari umroh kemudian kalau pulang dari umroh kita bisa dapat itu apa misalnya kelinci atau kijang. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada satupun sahabat yang masang perangkap, nggak ada. Mereka tinggalkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kejadian yang sama juga dalam masalah halal haram. Dalam masalah halal haram binatang, Yahudi diharamkan apa, Pak? Yahudi diharamkan makan apa? Lemak binatang. Allah berfirman, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur. Orang-orang Yahudi kami haramkan bagi mereka untuk mengkonsumsi binatang berkuku satu. Kuda nggak boleh. Onta itu kukunya berapa? Satu juga kan? Satu. Binatang yang kukunya satu, yang tidak terbelah, nggak boleh dikonsumsi. Sementara binatang yang kukunya terbelah, kambing dan sapi. Wa minal baqari wal ghanam haramna alaihim syuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bin adhm. Sementara sapi dan kambing aku haramkan untuk mereka lemaknya. Aku haramkan untuk mereka lemaknya. Kecuali lemak yang berada di punggung, lemak yang ada di perut, dan lemak yang nempel dengan tulang. Dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Beliau ketika memberikan penjelasan tentang masalah batasan halal haram, beliau ngasih contoh praktek Yahudi. La'anallahu al-yahud lamma harrama syuhumal an'am adabuha thumma ba'uha fa'akalu thamana atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wa Muslim. Allah melaknat Yahudi ketika Allah mengharamkan kepada mereka lemak babi atau lemak binatang, lemak kambing, lemak sapi. Lemak itu diencerkan
Akhirnya jadi apa? Minyak. Setelah jadi minyak, dijual. Fa'akalu thamana, lalu mereka makan hasil penjualan lemak itu. Alasan Yahudi, yang dilarang kan lemak. Tapi kalau sudah jadi minyak, ini berubah. Minyak tidak dilarang. Yang dilarang apa? Lemak. Kalau minyak tidak dilarang. Sehingga minyak itu atau lemak itu dicairkan, dipanaskan jadi minyak, minyaknya dijual. Ini praktek siapa, Pak? Yahudi. Suka nyari celah, kira-kira kalau yang haram apa, cari celah bagian yang halal yang masih bisa dimanfaatkan. Makanya tolong diwaspadai ya. Yang ketika mendapatkan jawaban ini haram, ini dilarang, kok kemudian mendekat ke ustadz ya. Terus tanya, Ustadz kira-kira solusi halalnya bagaimana? Saya tidak sebut keturunan Yahudi ya. Saya tidak sebut ya. Baik. Tayyib, silakan dinilai sendiri. Bisa jadi memang karakter orang dulu diikuti oleh orang zaman sekarang. Padahal itu karakter yang buruk. Tayyib. Sekarang coba kita lihat bagaimana sahabat. Para sahabat Nabi SAW pada waktu khamar diharamkan. Maka mereka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membuang khamr itu. Sampai Madinah becek khamr. Bukan banjir khamr ya, becek khamr. Bapak Ibu lihat kalau habis hujan deras ya, karena tanah itu sudah mengalami saturasi, kejenuhan sehingga cairan itu tidak bisa terserap, terjadi apa? Becek. Khamr seperti itu. Saking banyak yang dibuang sehingga sudah tidak bisa lagi terserap di tanah, akhirnya permukaan tanah Madinah di jalan-jalan becek dengan khamr. Ada masalah dengan satu sahabat yang bernama Abu Talhah radhiyallahu anhu. Siapa Abu Talhah? Siapa Abu Talhah? Angkat tangan dulu. Siapa Abu Talhah? Nah. Sepupunya Rasulullah SAW, jauh sekali ya. Istrinya, suaminya Ummu Sulaim. Berarti apanya dengan Anas hubungannya apa? Bapak tiri. Barakallahu fikum. Masya Allah, dapat hadiah ya. Ini judulnya pengantar permodalan dalam Islam. Barakallahu fikum. Abu Talha, suaminya Ummu Sulaim, yang beliau ketika menikah dengan Ummu Sulaim maharnya apa? Masuk Islam. Ayah tirinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu diamanahi untuk membawa harta anak yatim agar nanti dikembangkan sehingga saat anak yatim ini sudah dewasa, hartanya bisa diserahkan. Oleh Abu Talha, harta ini diinvestasikan. Harta anak yatim ini diinvestasikan. Sebelum khamar diharamkan, peluang bisnis yang paling menjanjikan adalah ekspor khamar. Kemana khamar diekspor? Ke Syam. Syam negara yang ketika musim dingin itu sampai turun salju. Karena dia berada jauh di utara Madinah. Dan masyarakatnya beragama Nasrani. Sehingga kalau musim dingin, stok yang diandalkan oleh penduduk Syam adalah mendem, minum khamar. Maka masyarakat Madinah terkadang mereka ngirim khamar ke Syam, sehingga sesuatu yang bisa jadi enggak laku di Madinah mahal di Syam. Abu Talha investasi khamar dengan menggunakan harta amanah yang diberikan kepada beliau milik anak yatim, dengan harapan nanti bisa berkembang sehingga harta ini bisa diterima oleh pemiliknya dengan nilai yang lebih banyak. Namun Masya Allah, sebelum sempat dikirim ke Syam, Allah turunkan ayat yang mengharamkan khamar. Coba bayangkan Pak, andaikan posisi Abu Talha adalah kita, kira-kira gimana Pak?
Sehingga beliau mengalami tekanan disebabkan karena kondisi ini. Ini kalau uang pribadi mungkin masalahnya lebih ringan. Ini uang orang lain, itu pun anak yatim, sehingga beban moralnya lebih besar. Maka beliau melakukan upaya penyelamatan harta itu. Bagaimana caranya agar harta itu bisa tetap bertahan? Datanglah Abu Talha menghadap Rasulullah SAW. Lalu beliau menyampaikan, ya Rasulullah, dengan semua latar belakang harta itu, ini harta titipan anak yatim, saya kembangkan dengan cara investasi khamr, harapannya bisa saya jual, nanti dapat untung. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamr. Abu Talha menyampaikan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, enggak ada pengecualian. Ahrikha, buang itu khamr. Abu Talha mendapatkan jawaban tidak sebagaimana yang beliau harapkan. Balik lagi kepada Rasulullah SAW. Ada satu peluang yang barangkali ini bisa dicari, bisa didapatkan. Ada satu peluang. Baik, apa peluang itu, Pak? Dijadikan cuka. Karena proses fermentasi cuka itu dari fase khamr. Khamr difermentasi lalu jadi cuka. Cuka halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Meskipun harganya lebih murah dibandingkan khamr. Harga cuka lebih murah dibandingkan khamr, namun dia halal. Sehingga minimal Abu Talha bisa menyelamatkan harta ini tidak hilang 100% karena sebagian dijadikan cuka. Tetap bisa mendapatkan hasil. Datang beliau kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, afala naj'alahu khallan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya jadikan khamr itu sebagai cuka? Subhanallah. Ini upaya penyelamatan, ini kan mitigasi ya, yang dilakukan oleh Abu Talha. Ini gimana caranya biar modal ini nggak hilang? Nabi SAW mengatakan, la ahrikha, nggak boleh buang itu khamr. Pulanglah Abu Talha dan beliau perintahkan kepada Anas, ahrikha, buang semuanya. Subhanallah. Coba bayangin Pak, kalau itu terjadi di zaman sekarang. Datang orang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, coba dikasih pertimbangan yang lebih ekonomis, lebih mempertimbangkan kondisi untuk kemaslahatan umat. Sebelum diharamkan harusnya ada pemberitahuan dulu. Masya Allah. Apa Allah kalau mau menurunkan wahyunya harus memberitahu dulu, sehingga kami selamatkan harta kami sebelum diharamkan? La haula wala quwata illa billah. Sahabat tidak punya karakter seperti itu. Meskipun mereka sempat tanya seperti itu, namun ketika sudah mendapatkan jawaban final, sami'na wa ata'na. Sebab nilai keberkahan harta bukan dilihat dari jumlahnya, tapi nilai keberkahan harta kunci yang pertama adalah kehalalannya. Karena harta yang haram itu ibarat benda najis. Orang tidak boleh nyimpen, semuanya harus dikeluarkan. Sebagaimana ketika ada barang yang kita punya suci, kena najis Pak, kena najis. Agar barang yang suci ini kembali suci gimana? Singkirkan najisnya, singkirkan itu najisnya. Harta haram kurang lebih seperti itu. Makanya bagi para sahabat, bagi mereka untuk mencari keberkahan harta, tentu saja mereka harus meninggalkan yang haram. Mukmin diajarkan demikian. Karena harta haram adalah sumber penyakit, najis, ibarat benda najis yang harus disingkirkan. Tayyib, selanjutnya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nilai keberkahan harta tidak dilihat dari jumlahnya, tapi dilihat dari apa, Pak? Dari seberapa jauh harta itu memberikan manfaat. Keberkahan harta tidak dilihat dari jumlahnya, tapi dilihat dari seberapa jauh manfaat yang didapatkan, yang bisa muncul dari harta itu. Karena itu kita lihat manusia yang hartanya paling manfaat siapa, Pak? Manusia yang hartanya paling manfaat. Nah, Utsman bin Affan. Yang lain? Kok Abdurrahman bin Auf? Abu Bakar As-Siddiq.
Khadijah. Manusia yang hartanya paling bermanfaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena beliau nggak nyimpan, efisien, semuanya habis. Sehingga yang beliau manfaatkan cukup untuk kebutuhan beliau, keluarga beliau, sisanya kembali untuk kaum muslimin. Sehingga tidak ada harta beliau yang disimpan, efisien, habis. Ibaratnya begini Pak ya, ada sebuah mesin dikasih bahan bakar. Kalau mesin ini banyak residunya, berarti mesin ini apa? Kalau banyak bahan bakar sisa, itu berarti apa? Nggak efisien. Efisien itu ketika dia dikasih bahan bakar, residunya, nggak ada sisa Pak. Beda dengan kita ya, kita ini banyak sisa, sehingga simpanannya banyak. Coba kita akan baca hadis ini. Praktek ini bisa kita lihat dari doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam quta. Ya Allah, jadikanlah rizki yang kau berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ya Allah, jadikan rizki yang kau berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya cukup untuk makan. Dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kalau dalam riwayat Bukhari, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berikanlah rizki untuk keluarganya Muhammad cukup untuk makan. Dan kita bisa lihat seperti itu keadaan hidup Rasulullah SAW. Memiliki sesuatu, dimanfaatkan untuk beliau dan keluarga beliau, sisanya diapain Pak? Sisanya diapain? Disedekahkan. Sehingga beliau tidak nyimpen hasil hari ini, dimakan hari ini, besok belum tentu beliau memiliki. Turun beliau dari sholat subuh, selesai sholat subuh, berzikir pagi sampai kira-kira matahari sudah agak tinggi. Beliau pulang ke rumahnya, tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang beliau tanya? Hal indakum syai'? Ada enggak sesuatu yang bisa dimakan? Apa jawab Aisyah? Ma indana syai'. Tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Sebagai suami yang baik, kira-kira gimana Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan jawaban semacam ini, apa yang beliau sampaikan? Idzan asum. Kalau begitu saya tak puasa. Pernah nggak jamaah mengalami seperti itu Pak? Anda pulang dari kerja, tanya ke istrinya, sudah siap belum sarapannya atau makannya? Nggak masak, piring terbang. Masya Allah. Jangan sampai ya. Oh baiklah, kalau begitu saya tak puasa. Masya Allah. Ada kayak gitu Pak? Datang waktu pagi menghadap istrinya, ada nggak yang bisa dimakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu saya tak puasa. Itu karena gasnya habis, bukan karena nggak punya bahan makanan. Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada yang bisa dimasak. Sehingga beliau ketika pulang, karena tidak ada bahan makanan, tidak ada yang bisa dimasak. Sebab apa yang beliau miliki semuanya, beliau manfaatkan sebagian, beliau gunakan sebagian, sisanya disedekahkan untuk umat. Tayyib, sekarang coba kita lihat bagaimana kondisi umumnya manusia yang disabdakan Nabi SAW. Dari sahabat Abdullah bin Syikhir. Abdullah bin Syikhir, hadisnya riwayat Muslim. Beliau menceritakan, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra. Sementara beliau membaca Alhaakumut takatsur.
Abdullah bin Sihir mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu membaca Alhaakumut Takatsur, lalu beliau berhenti. Setelah beliau berhenti, beliau menyampaikan sebuah pesan. Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini punyaku, ini duitku, ini propertiku, ini rumahku, ini mobilku. Dia selalu memandang hartanya dan mentargetkan untuk mendapatkan yang lebih dari apa yang dia miliki. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hal laka min malika ya ibnu Adam illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hakikat dari hartamu wahai ibnu Adam hanya ada 3 macam. Hakikat dari hartamu wahai manusia hanya ada 3 macam. Apa yang kau makan sampai habis, apa yang kau pakai sampai rusak, dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Itulah hakikat dari harta kita. Makanya hadis ini menjelaskan kesimpulan yang sebagian orang sulit untuk memahami, yaitu kesimpulan yang mengatakan sekaya apapun manusia, sebanyak apapun pendapatannya, tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Saya ulang ya, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Sebagaimana semiskin apapun manusia, dia tidak akan mati sebelum jatah rizkinya habis. Ini teori keseimbangan dalam masalah rizki antara kaya dan miskin. Wasallam menyebutkan, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada jiwa yang mati kecuali dia menghabiskan seluruh jatah rizkinya. Maka semiskin apapun manusia, dia tidak akan mati sebelum jatah rizkinya habis. Sebaliknya, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Yang pertama kita paham, orang miskin gak bakalan mati sebelum jatah rizkinya habis. Terus apa makna yang kedua? Makna yang kedua seperti ini. Orang meskipun dia sangat kaya, punya banyak harta, kita perlu tahu hakikat dari rizki itu bukan harta yang dia simpan dan yang dia dapatkan, tapi apa yang melayani dirinya. Itulah hakikat dari hartanya. Sehingga ada orang Pak ya, penghasilannya banyak, duitnya banyak, tabungannya banyak, usianya sudah relatif penuh dengan uzur, 60 ke atas. Hartanya untuk dipakai membeli makanan, 1 meja bisa lengkap. Cuman dia punya banyak warning, peringatan. Pak, kolesterol, darah tinggi, asam urat, jantung, ginjal, paru-paru. Terus saya bolehnya yang mana? Bapak kan punya gula, ini enggak boleh. Bolehnya apa? Air putih aja Pak ya. Ada kayak gitu jamaah? Duitnya banyak tapi dia nggak bisa menikmati dunia. Banyak Pak, banyak. Sehingga hartanya banyak, bertumpuk itu hartanya, tapi orangnya stroke. Hartanya bertumpuk, orangnya stroke, apa yang bisa dia nikmati? Ada orang hartanya bertumpuk, tapi dia punya banyak pantangan, apa yang bisa dia nikmati? Hartanya banyak, mau dipakai jalan-jalan, dia mabuk.
gak sanggup untuk naik kendaraan. Hartanya banyak, punya rencana nikah lagi tapi takut. Masuk nggak itu? Termasuk nggak? Nggak masuk ya? Oh nggak masuk. Ini pengecualian ya. Dicoret aja itu, jangan dicatat ya. Sehingga dia punya harta, namun dia tidak bisa memanfaatkannya. Termasuk salah satunya punya harta tapi takut memanfaatkannya. Kok bisa Pak? Cuman disimpan aja itu, ditaruh di dalam bunker. Duitnya tunai, nggak bisa dimanfaatkan karena ditaruh di dalam bunker. Ini harta sebenarnya bukan rizki dia. Makanya perlu dibedakan antara memiliki dengan menjadi rizki. Ini dua hal yang berbeda. Apa yang kita miliki belum tentu jadi jatah rizki kita. Sebab hakikat dari rizki adalah seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim tadi dari sahabat Abdullah bin Sikhir, wa hallaka min malika ya ibna Adam illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hakikat dari hartamu itu wahai manusia adalah apa yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara apa yang kau simpan belum tentu jadi jatah rizkimu. Kita lebih pintar nyimpen atau pakai? Lebih pintar mana Pak? Coba dicek di lemari Pak. Bapak Ibu punya baju yang dipakai untuk sehari-hari berapa? Paling cuma 5 setel, 6 setel. Dengan baju yang disimpan bertumpuk-tumpuk di lemari banyak mana Pak? Banyak mana Pak? Banyak yang ditumpuk Pak. Itu ibu-ibu Masya Allah, tahun ini belanja 5 jilbab, nanti ada model baru belanja lagi, numpuk itu jilbab, sampai beli lemari baru untuk wadahi jilbab. Padahal yang dipakai Pak, Masya Allah, paling kajian sebulan sekali. Dia keluar rumah pakai untuk kajian hanya mungkin dalam sepekan 5 setel. Sisanya yang dia tumpuk banyak sekali. Yang ditumpuk itu Anda hanya nyimpen tapi bukan rizki Anda. Belum lagi perabotan ya. Gelas yang kita pakai sehari-hari di rumah berapa? Berapa Mak? 5 paling ya. Kotor, cuci, piring kan gitu kan. Kotor, cuci lagi, dipakai lagi. Sendok garpu juga sama. Dengan gelas yang disimpan banyak mana? Kadang lemarinya penuh dengan Tupperware. Masya Allah. Suaminya mau pakai dimarahi. Padahal belinya pakai duitnya siapa belinya pakai duit suaminya. Suaminya mau pakai dimarahi. Masya Allah. Istri Bapak seperti itu Pak? Hah? Sabar Pak ya. Ngerawati kayak gini harus sabar Pak. Itu salah satu di antara contoh. Orang pinter nyimpen tapi dia nggak bisa memanfaatkan. Inikah yang dimaksud harta yang berkah Pak? Inikah yang dimaksud harta yang berkah? Bukan. Sehingga kadang ada orang yang Masya Allah mobilnya nggak cukup 5 Pak. Ini mobil koleksi dia. Punya motor ditaruh di ruang tamu. Dikasih tulisan, jangan dinaiki. Loh, kok bisa? Ini salah fungsi. Motor ini dibuat oleh pabriknya untuk dinaikin. Ini enggak, ditaruh di ruang tamu, dikasih tulisan, jangan dinaiki. Terus mau dipakai apa ini Pak? Cuman dilihatin doang. La haula wala quwata illa billah. Sehingga kadang kita ini Pak, menyepelekan kemanfaatan dari nikmat yang Allah berikan. Cuman kita tumpuk, kita dapetin, kita tumpuk, dapat ditumpuk, tapi kita tidak memanfaatkannya. Sehingga mohon maaf, ada banyak orang yang kadang Masya Allah ya, kulkasnya itu penuh dengan daging. Idul Adha kemarin sampai Idul Adha tahun depan masih tersisa di dalam itu. Masya Allah, kok pinter lah nyimpen Pak. Ada kayak gini Pak? Terjadi karena masyarakat, bahkan kaum muslimin, dia
tidak tahu sebenarnya hakikat dari rezeki yang bermanfaat itu yang mana. Rasulullah SAW dengan kalimat yang sangat ringkas ini, hakikat dari rezekimu adalah apa yang kau makan sampai habis, yang kau gunakan sampai rusak, dan yang kau sedekahkan. Sementara apa yang kau kumpulkan, yang kau simpan belum tentu jadi jatah rezekimu. Orangnya mati jadi warisan yang menikmati orang lain. Bisa jadi ketika anaknya sengketa, lalu mereka berantem, bawa pengacara, darahnya, kemudian hartanya keluar banyak sekali. Akhirnya nyiprat kemana-mana karena mereka berantem saat rebutan warisan. Itu semuanya bukti bahwa sesuatu yang disimpan oleh wallahu ta'ala alam. Tayyib. Sampai jam berapa kita? Ya? Jam 5? Masya Allah. Berarti ini kurang 10 menit. Atau sampai di sini aja ya? Tayyib, mungkin sampai di sini dulu sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Antum ada mikrofon? Mikrofon ada? Coba ini. Baik jemaah sekalian, kita masuk pada sesi tanya jawab. Kita akan bacakan pertanyaan dari jemaah sekalian. Yang pertama, Bismillah, jika harta diwariskan, apakah jenazah dapat pahala dari harta yang diwariskan? Nah, apabila harta itu diwariskan, apakah jenazah akan mendapatkan pahala dari harta itu? Tayyib, kita perlu memahami dulu kaidah dari warisan. Warisan itu disebut oleh para ulama dengan ijbari. Disebut oleh para ulama dengan amrun ijbari. Sesuatu yang bersifat otomatis. Saya ulang ya, warisan itu bersifat ijbari, artinya dia otomatis. Otomatis maksudnya gimana Pak? Tidak perlu ada akad, gak perlu ada niat. Sehingga diam saja otomatis orang yang memiliki harta, kalau dia mati, otomatis hartanya akan jatuh menjadi hak milik ahli waris. Meskipun gak ada akad. Meskipun tidak ada akad. Baik. Oleh karena itu, andai kan ada orang tua marah kepada salah satu anaknya, lalu dia bilang kepada anaknya, karena marah, dia bilang, kau bukan anakku lagi, keluar dari rumah ini, terserah kau mau jadi apa. Dan nanti kalau bapak mati, kau nggak berhak dapat warisan, karena kau bukan anakku lagi. Baik, akhirnya bapak ini meninggal. Sudah? Anak tadi yang sudah dilengsarkan oleh bapaknya, tidak lagi berstatus sebagai anak, berhak tidak dapat warisan? Berhak atau tidak? Berhak. Karena nasab itu tidak bisa dihapus. Dengan cara apapun nasab nggak bisa dihapus. Anak tetap anak dan tidak ada istilah mantan anak. Kalau mantan istri ada. Suami istri bercerai, selesai masa iddah, ini mantan suami, mantan istri. Mereka bukan mahram lagi. Sehingga mereka tidak boleh salaman, tidak boleh ketemu sebagaimana layaknya suami istri. Ada mantan istri, tapi tidak ada mantan anak. Maka status anak tidak bisa dihilangkan dengan pernyataan apapun yang disampaikan oleh orang tua maupun yang disampaikan oleh anak. Karena ini sifatnya apa? Sifatnya apa? Aturan nasab yang tidak bisa dihilangkan. Baik. Oleh karena itu warisan mengikuti prinsip ini. Karena dia diberikan kepada anak nasab, maka anak nasab meskipun bapaknya sudah tidak mengakui dia sebagai anak, otomatis tetap dapat warisan. Nah, berdasarkan hal ini, maka warisan itu tidak terhitung sebagai amal. Warisan tidak terhitung sebagai amal. Sehingga orang meninggalkan warisan, mau besar mau kecil, tidak terhitung sebagai amal. Sebab warisan itu nggak butuh niat, tidak butuh akad. Orang yang mati
dan dia tidak pernah berniat untuk mewariskan hartanya, apakah nanti jadi warisan? Tetap. Kenapa? Ijbari, otomatis ya. Baik. Oleh karena itu, apabila orang tua meninggal dunia lalu meninggalkan warisan, warisan itu dimiliki oleh anak, apakah orang tua dapat pahala? Tidak. Karena ini bukan amalnya. Kecuali jika orang tua memberikan hibah sebelum dia meninggal, dia hibahkan hartanya untuk anaknya dalam rangka untuk mendukung kebaikan anaknya, biar anak ini nanti bisa mandiri, dia tidak meminta-minta, mencukupi kebutuhan anaknya, insya Allah berpahala karena dia berbuat baik kepada anak. Atau dia berikan kepada istrinya, dan Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberikan sikap yang terbaik bagi keluarganya, bagi istrinya, dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku. Baik. Kalau seperti itu keadaannya, sebelum dia mati dia hibahkan, jadi amal. Tapi kalau hanya sebatas apa tadi? Warisan, tidak jadi amal. Wallahu alam. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Kita beralih kepada pertanyaan berikutnya tentang keberkahan dari gajinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, saya bekerja setiap harinya selama 7 jam. Tetapi dalam prosesnya saya seringkali bekerja melebihi waktu kerja saya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana hukumnya Ustaz untuk kelebihan jam kerja tersebut? Yang kedua, apakah boleh saya datang tidak tepat waktu karena seringnya saya pulang melebihi jam kerja saya? Dan ketiga, hukum memakan atau menggunakan barang yang diberikan teman yang bekerja di lembaga ribawi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Apa hukumnya melebihi jam kerja? Apabila Anda bekerja di lembaga sosial, misalnya di dunia pendidikan, dan termasuk mungkin tidak jauh dari ini adalah rumah sakit. Sebab Anda bekerja bentuknya adalah membantu orang lain yang membutuhkan, dan Anda lebihkan dengan niat agar performance kerja Anda jauh lebih bagus, dan agar Anda bisa memberikan layanan yang lebih maksimal kepada orang lain, insya Allah berpahala. Jika diniatkan untuk itu, berarti Anda wakaf sebagian waktu Anda menderma, berdonasi dengan sebagian waktu Anda untuk memberikan manfaat bagi umat. Insya Allah berpahala. Yang kedua, kalau Anda bekerja di unit usaha non sosial, bisnis tertentu yang nggak ada hubungannya dengan masalah sosial, lalu Anda lebihkan. Nah, di sini ada dua keadaan. Jika karena ngejar karir sehingga biar nanti dapat gaji yang lebih banyak, atau biar disayang sama pemilik perusahaan sehingga nanti dia gajinya dinaikin, berarti dia nambah waktu murni untuk nyari dunia. Tidak ada nilai pahalanya, tidak ada nilai pahala yang minta tambahan bayaran atau tidak, itu urusan Anda dengan pihak perusahaan. Nah, sekarang kalau begini Pak, sengaja telat pulang, tapi pada saat waktu awal Anda sengaja telat masuk, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tergantung Anda sengaja telat pulang itu sebabnya apa. Jika karena permintaan perusahaan, maka Anda boleh minta kompensasi. Tapi kalau karena keinginan pribadi, Anda tidak berhak mengurangi jam masuk. Berdasarkan kaidah, kalau tidak salah disampaikan oleh Al-Qadhi Syuraih. Al-Qadhi Syuraih pernah menyampaikan, man alzama nafsahu bisyai' fahuwa alaih. Siapa yang secara sukarela memberikan hak pribadinya, yaitu tanggung jawab dia. Artinya dia nggak boleh minta tambahan. Kamu telat pulang kan karena keinginan kamu sendiri, bukan karena permintaan perusahaan. Ya terserah kamu. Maka kamu tidak boleh mengurangi jam masuk disebabkan karena dia pernah telat. Karena dia
menjual Tidak boleh kayak gitu. Nah, berkaitan dengan menerima hadiah dari orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram. Para ulama memberikan rincian. Meskipun ada beberapa ikhtilaf dalam masalah ini, yang paling tegas adalah mazhab Malikiyah. Sehingga mereka melarang sepeser pun kita menerima hadiah dari orang yang pekerjaannya haram. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat dari salah satu keterangan ulama Malikiyah, kalau nggak salah Ibnu Habib. Ibnu Habib menyebutkan, kalau kamu kehujanan, thumma stadhalta fi baiti sarraf, lalu kamu berteduh di balkon. Tahu balkon, Pak? Di balkon rumah orang yang pekerjaannya tukang sarraf. Tukang sarraf itu jual beli emas, tukar menukar perak dan seterusnya. Yang itu peluang ribanya besar. Maka pindah, jangan di situ. Sebab balkon ini balkon yang semu riba. Balkon ini balkon yang berpotensi warna riba. Suruh pindah, Pak. Ini balkon loh, Pak. Apalagi makanan. Dan ini prinsipnya mazhab Malikiyah. Yang kedua dalam mazhab Syafi'iyah, apabila orang itu dominan hartanya haram, dominan ya, dia punya halal, punya haram, dan dominan haram, maka terlarang bagi orang ini atau makruh bagi orang ini untuk menerima hadiah darinya. Tidak sampai haram, tapi makruh bagi orang yang memiliki, bagi orang yang diberi hadiah untuk menerima hadiah. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Tayyib. Kemudian kalau hartanya tidak dominan haram, jadi ada yang halal, ada yang haram, dan dominan halal, pendapat yang lebih kuat boleh untuk mengambil hadiah dari orang ini dengan dalil praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam berinteraksi dan bermuamalah dengan orang Yahudi. Baik, namun ini semuanya berlaku dengan catatan haram yang didapatkan adalah harta haram saling ridho. Kalau harta haramnya karena dolim, misalnya hasil mencuri, hasil korupsi, hasil apa lagi? Perjalanan dinas yang sisa kemudian dibawa pulang, dan aneka hasil-hasil yang dolim lainnya, menipu dan seterusnya. Harta haram yang didapatkan dengan cara dolim statusnya sama sebagaimana harta haram karena zatnya. Statusnya sama sebagaimana harta haram karena zatnya. Harta haram karena zatnya mau pindah kemanapun tetap haram. Ada orang ya punya sekilo daging babi, orang Nasrani, dikasihkan ke kaum muslimin, berubah hukum enggak? Tidak. Kaum muslimin ini ngasihkan ke ulama, berubah hukum tidak? Tidak. Sehingga daging babi ini tetap haram siapapun yang memegangnya. Karena dia haram apa? Zatnya. Harta haram yang didapatkan dengan cara dolim, menipu, korupsi, kemudian hasil apa? Memaksa orang dan seterusnya, ini haram untuk diterima oleh siapapun ketika dikasihkan ke orang lain. Sehingga kalau kita tahu ini hasil korupsi, Pak, dia mau money laundry, penyucian uang, haram untuk kita terima. Wallahu a'lam. Kita beralih kepada pertanyaan berikutnya. Masya Allah semakin banyak pertanyaan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa hukumnya mengupload video edukasi bidan di sosial media dengan model bidan akhwat? Apakah halal gajinya? Gimana? Ustaz, apa hukumnya mengupload video edukasi bidan tentang mungkin kelahiran atau melahirkan, Ustaz, di sosial media dengan model bidan akhwat? Bagaimana, apakah halal gajinya? Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Beliau tugasnya apa itu? Bidan. Pekerjaan beliau apa? Karena upload di YouTube pendapatannya kan dari
dari Google AdSense ya. Yang dibahas Google AdSense-nya atau bagaimana? Atau bidannya? Mungkin di sini videonya Ustaz. Videonya. Mungkin data hukum tentang itu Ustaz, tentang hukum AdSense itu enggak tahu. Mungkin hanya ditanyakan ini tentang mengupload video. Membuat video. Ya, sehingga itu dibayar mungkin. Ya. Dan dia dibayar. Tapi video yang dia buat edukasi tentang kebidanan. Nah, coba nanti ditanyakan ke Ustaz Tasmin ya. Kalau bisa dibatasi penontonnya hanya untuk wanita, insya Allah tidak masalah. Misalnya buat video tentang kebidanan, bagaimana cara merawat bayi atau seterusnya. Intinya tentang masalah kebidanan ya. Kemudian dibatasi, ini yang apa? Yang boleh nonton hanya wanita. Sudah? Sehingga ada disclaimer di depan. Begitu dia buka situs tersebut, lalu ditanya, apa jenis kelamin Anda? Ya. Kemudian dia pilih perempuan, meskipun dia laki-laki. Kebohongan ini tanggung jawab pribadi yang salah memberikan data. Sehingga pemilik video tidak berdosa. Kemudian, kalau wanita ngeklik nonton, ya insya Allah tidak masalah. Dan video edukasi dibutuhkan meskipun di situ ada gambar. Karena kalau tidak ada gambar, proses edukasi itu tidak maksimal. Dan ada satu kaidah bahwa dalam urusan pendidikan ada banyak hal yang ditoleransi yang itu tidak berlaku untuk selain pendidikan. Dalam urusan pendidikan ada banyak hal yang ditoleransi yang itu tidak berlaku untuk selain pendidikan. Dengan dalil dulu para sahabat ketika sholat kadang mengeraskan bacaannya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam keras semua padahal sholat duhur. Dan itu pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan beliau lakukan itu sebagai pendidikan agar orang-orang di belakangnya tahu bacaan-bacaan dalam sholat yang sesuai sunnah. Sehingga beliau sunnahnya membaca doa ruku itu pelan atau keras? Membaca doa ruku pelan atau keras? Pelan. Ketika i'tidal bacanya pelan atau keras? Pelan. Sami Allahu liman hamidah keras. Saat posisi i'tidal Rabbana walakal hamdu pelan atau keras? Pelan. Tapi semuanya dikerasin sama Ibnu Abbas untuk memberikan edukasi bagi makmumnya. Sehingga dalam masalah edukasi ada hal yang ditoleransi yang itu tidak berlaku untuk selain edukasi. Wallahu alam. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Baik, mungkin pertanyaan 1-2 pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Mana yang lebih utama, menyimpan uang bertahun-tahun untuk umroh dan haji atau disedekahkan? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih utama, nyimpan uang untuk umroh ataukah disedekahkan? Umroh itu hukumnya apa? Apa hukum umroh? Pendapat yang benar wajib. Untuk umroh pertama, sebagaimana haji, untuk haji pertama hukumnya wajib. Yang sering diistilahkan dengan haji Islam atau umroh Islam. Umroh dan haji pertama hukumnya wajib. Baik, sedekah hukumnya apa? Sunnah. Kalau Anda punya keinginan untuk umroh pertama, sehingga Anda kumpulkan modal agar nanti bisa berangkat umroh pertama, maka nabung di sini sudah tercatat berpahala. Bapak Ibu nabung di sini sudah tercatat berpahala, Masya Allah. Sebab Allah tidak hanya menghitung amal itu dari proses beramalnya, termasuk dari sejak usaha mewujudkan amal itu dilakukan, tercatat berpahala. Karena itulah pada saat orang berangkat haji atau umroh, kemudian dia mulai mengumpulkan tabungan sedikit demi sedikit, dia tabung
semoga nanti bisa berangkat umroh, insya Allah dia berpahala. Baik. Dan karena ini juga termasuk amal saleh, maka perbandingan yang bisa kita gunakan adalah membandingkan antara amal wajib dan amal sunnah. Sedekah sifatnya sunnah, umroh hukumnya wajib, maka silakan Anda dahulukan umroh dulu untuk yang pertama dengan target nabung sampai nilai yang ditentukan. Meskipun sedekah bisa tetap dilakukan dengan nilai yang lebih kecil, bisa tetap melakukan sedekah dengan nilai yang lebih kecil agar kedua amal ini bisa tetap dilaksanakan. Wallahu alam. Jawabannya mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana cara menggunakan uang yang didapatkan dari harta yang haram, yang kita sudah bertobat tetapi uang itu masih sama ana? Apakah boleh kita sedekahkan dengan niat untuk membersihkan harta tersebut atau bagaimana solusinya, Ustaz? Harta yang haram, kita bicara harta haram karena cara mendapatkannya, ya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama didapatkan dengan cara dolim. Harta haram yang didapatkan dengan cara dolim wajib dikembalikan ke pemiliknya dan tidak boleh disedekahkan. Wajib dikembalikan ke pemiliknya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau tidak ketemu pemiliknya? Dan kita sudah kesulitan untuk nyari kontaknya, kita kesulitan menghubungi, jangankan ahli warisnya, pemilik aja nggak kenal. Misalnya dulu ya, pernah kita main ke kantin, lalu makan gorengan 5, ngaku 2. Orang Jawa menyebutnya darmaji. Dar 5 ngaku 1. Makan 5, lapor 1. Dolim nggak itu? Dolim. Atau mungkin dulu kita punya pengalaman, kalau sekolah naik angkot nggak bayar, malah minta kembalian. Masya Allah. Sudah nggak bayar minta kembalian. Dikasihlah kembalian sama sopirnya, karena dikiranya udah bayar. Dia membawa harta haram, yang itu didapatkan dengan cara dolim. Sudah? Bagaimana solusinya ini, Pak? Gimana solusinya? Kembalikan kepada pemilik. Sudah lupa Pak Ustadz, bertahun-tahun sekolahnya udah tutup, apalagi kantinnya. Sekolahnya aja udah tutup, apalagi kantinnya. Kalaupun sekolahnya masih ada, yang jualan di kantin udah ganti orang, udah ganti generasi, lupa dulu rumahnya di mana, nggak kenal anak keturunannya. Apalagi yang supir angkot tadi ya, mau nyari kemana ini supir angkot? Sudah, dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, karena Anda tidak bisa mengembalikan ke pemilik, maka bersiaplah ditagih oleh pemiliknya di akhirat. Subhanallah. Lalu pakai apa Pak bayarnya, Pak? Apakah harta itu saya masukkan ke saku, terus nanti ketika di akhirat saya kasihkan? Dinar dan dirham tidak diterima, semuanya harus digantikan dengan amal. Orang ini menjadi seperti orang muflis, manusia bangkrut yang dia dikeroyok oleh teman-temannya yang pernah dia zalimi. Sehingga yang satu ngambil sholatnya, yang satu ngambil sedekahnya, yang satu ngambil apalagi, yang satu ngambil ini. Fa'in faniyat walam yuqda ma'alai. Sampai ketika amalnya habis sementara kewajiban dia belum tertunaikan semuanya. Ukhidha min sayyiatihim thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar. Dosa-dosa mereka diambil lalu dilemparkan ke orang ini, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Sehingga pesannya adalah perbanyak beramal, semoga nanti pahala amal kamu saat orang ini nagih di akhirat bisa digunakan untuk nutupi kewajiban di akhirat kalau amalnya diterima. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kalau tidak bisa dikembalikan ke pemilik, pendapat yang kedua, sedekahkan atas nama pemilik. Kalau nggak tahu namanya gimana kalau nggak tahu namanya, Allah Maha tahu siapa nama pemiliknya. Sehingga cukup Anda sedekahkan, ya Allah ini atas nama pemilik
meskipun Anda tidak tahu namanya. Tayyib. Dan ini pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama, dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat. Walhamdulillah. Nah, selanjutnya, satu lagi ya. Maghrib jam berapa? 4:07. Baik, insya Allah masih cukup ya. Selanjutnya, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Sebutkan contoh 5 harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Angkat tangan dulu. 1. 5 ya. Ya. Riba. Suap. Baik, kita pindah ya. Silakan. 1. Riba, suap, gharar. Gimana? Trading. Nah, tadi sudah gharar ya. Gharar. Judi saling ridho enggak? Saling ridho, baik. Satu lagi. Masya Allah. Transaksi barang haram ya. Jual beli rokok saling ridho enggak? Saling ridho, baik. Anda ASN bukan? Baik, Masya Allah. Dapat hadiah buku fikih ASN dan karyawan. Barakallahu fiik. Masih ada 4. Barakallahu fiik. Tayyib. Ada banyak sekali harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Jualan khamr, jualan rokok dan seterusnya, termasuk riba. Nah, yang seperti ini dibagi menjadi 2. Pertama, sebelum tahu ilmu, hukumnya halal untuk dimiliki. Wa amruhu ilallah, urusannya kembali kepada Allah. Ketika Allah haramkan riba, Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah." Siapa yang mendapatkan peringatan dari Rabb-nya lalu dia berhenti, maka dia memiliki harta di masa silam sebelum dia tahu ilmunya. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Tayyib. Yang kedua, setelah tahu ilmu, sudah ngerti haram tetap dilanggar. Nah, yang seperti ini wajib untuk dia keluarkan. Dikeluarkan bukan dalam rangka disedekahkan, tapi dalam rangka at-takhallus minal haram, dalam rangka membersihkan diri dari harta haram. Sehingga tidak boleh ada niat sedekah, wong itu bukan sedekah. Penyalurannya bisa ke fakir miskin atau ke lembaga-lembaga sosial, yang penting jangan dia miliki pribadi. Walhamdulillah. Cukup insyaallah? Ya. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.